saya Krismas Adela Simajuntak dengan NIM 4203121012 dari kelas PSTFD 2020, jurusan Pendidikan Fisika, Universitas Negeri Medan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum guna memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum. Baiklah, kita mulai dari pengertian dari pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif, di dalamnya mencakup perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Baiklah, yang pertama, perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum ini merupakan langkah awal membangun kurikulum ketika pekerja kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan. Dan yang kedua, penerapan kurikulum. Penerapan kurikulum ini merupakan implementasi kurikulum ke dalam tindakan operasional. Yang ketiga, evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum ini merupakan tahap akhir dalam pengembangan kurikulum untuk menentukan tingkat ketercapaian program dan menentukan hasil kurikulum itu sendiri. Di Indonesia, terhitung sekitar 10 kali pergantian kurikulum dari mulai kurikulum 1947 hingga sekarang ini kurikulum 2013. Perubahan kurikulum menunjukkan bahwa prinsip dari pendidikan haruslah dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Adapun prinsip-prinsip pengembangan kurikulum ini dibagi lagi menjadi 5, yaitu yang pertama, prinsip relevansi, yang kedua, prinsip fleksibilitas, yang ketiga, prinsip kontinuitas, yang keempat, prinsip efisiensi, dan yang kelima, prinsip efektivitas. Yang pertama, prinsip relevansi. Secara internal, bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum, yaitu tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. 2. Prinsip fleksibilitas. Dalam pengembangan kurikulum, mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. Yang ketiga, prinsip kontinuitas, yakni adanya kesinambungan kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas antar jenjang pendidikan maupun jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan. Yang keempat, prinsip efisiensi, yakni mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Yang kelima itu prinsip efektivitas, yakni mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Terkait dengan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan, terdapat sejumlah prinsip-prinsip yang harus dipenuhi, yaitu: yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah dan jenjang, serta jenis pendidikannya, tanpa membedakan agama, suku, budaya, dan adat istiadat, serta status sosial ekonomi dan gender. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berkembang secara dinamis, dan oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni itu. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholders untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, dan dunia kerja. 5. Menyeluruh dan berkesinambungan. Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian, keilmuan, dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan. Pemenuhan prinsip-prinsip itulah yang membedakan antara penerapan satu kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan kurikulum yang sebelumnya, yang justru tampaknya seringkali terabaikan, karena prinsip-prinsip itu boleh dikatakan sebagai roh atau jiwanya kurikulum. Dalam mensikapi suatu perubahan kurikulum, banyak orang lebih terfokus hanya pada pemenuhan struktur kurikulum sebagai jasad dari kurikulum. Padahal, jauh lebih penting adalah perubahan kultural atau perilaku guna memenuhi prinsip-prinsip khusus yang terkandung dalam pengembangan kurikulum.